Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk fi hadzal yaum? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Yang kedua, kita akan belajar IPS, materi interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Pertama, kita akan belajar tentang iklan. Apa sih itu iklan? Iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Di mana kamu bisa menemukan iklan? Iklan bisa ditemukan di tempat-tempat umum, seperti di koran, di majalah, di radio, televisi, dan di media digital. Artinya, kita dapat menemukan iklan yang berupa media cetak seperti di koran, di majalah, atau yang bisa berupa poster. Kita juga bisa melihat iklan di media elektronik seperti radio, televisi, dan media digital. Coba perhatikan iklan media cetak berikut. Unsur-unsur yang terdapat di dalam iklan media cetak ini yaitu yang pertama, ada nama produk. Yang kedua, gambar yang menarik. Yang ketiga, kalimatnya bersifat persuasif atau mengajak. Yang keempat, ada kata kunci. Yang kelima, ada harga produk. Dan yang keenam, ada nomor telepon. Ciri-ciri iklan yang baik itu yang pertama, kalimat yang digunakan singkat dan jelas. Yang kedua, bahasanya menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Yang keempat, jujur tentang keadaan produk. Yang kelima, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keenam, yaitu mampu menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis iklan. Yang pertama yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk memunculkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah sosial. Contohnya seperti iklan tentang hidup sehat tanpa merokok, iklan bijak memilih makanan, dan iklan tentang hemat energi. Jenis iklan yang kedua yaitu iklan penawaran. Iklan penawaran yang bertujuan menawarkan barang dan jasa. Contohnya seperti iklan menawarkan jasa laundry, iklan tentang jual beli mobil, iklan tentang lowongan pekerjaan. Jenis iklan yang ketiga yaitu iklan pengumuman. Iklan pengumuman bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu kepada orang banyak. Contohnya seperti iklan pemilu, iklan reuni akbar. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya interaksi sosial. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menggambarkan tentang suasana di pasar. Ketika kita pergi ke pasar, kita telah melakukan interaksi sosial, yaitu ketika kita proses tawar-menawar dalam jual beli. Nah, interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu tidak pernah bisa terlepas dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya yaitu interaksi lingkungan. Coba lihat gambar berikut. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Seperti contohnya interaksi antara manusia dengan gunung, sungai, rawa, itu adalah merupakan contoh lingkungan alam. Berikut adalah contoh interaksi di lingkungan sekitar kita. Kita bisa lihat di gambar, yaitu gambar tentang gotong royong membersihkan lingkungan. Interaksi yang dilakukan yaitu gotong royong membersihkan kampung. Dalam kegiatan gotong royong membersihkan kampung, kita melakukan interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan tanah yang ada di lingkungan. Selain itu juga terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara warga masyarakat yang ikut gotong royong. Contoh yang kedua yaitu kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi yang dilakukan yaitu kegiatan menyiram tanaman di rumah. Nah, dalam kegiatan menyiram tanaman di rumah terjadi interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air. Selain itu juga terjadi interaksi sosial, interaksi antara anggota keluarga.